Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 11 ya, sebagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami, sebelumnya kita telah membahas yaitu tentang peristiwa perang salib, bagaimana latar belakangnya sampai berakhirnya. Kemudian kita juga telah membahas tentang perkembangan zaman humanisme dan renaissance, dan semua peristiwa tersebut berpengaruh terhadap reformasi gereja gitu ya. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa sebelum melakukan penjelajahan samudra ke dunia timur. Dunia timur yang dimaksud adalah benua Asia, salah satunya itu adalah Indonesia gitu ya. Kita bahas dulu topik tentang reformasi gereja gitu ya. Kita lihat faktor penyebab terjadinya reformasi gereja itu adalah karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Gereja Katolik maksud adalah orangnya gitu ya, yaitu adalah dilaksanakannya surat penjualan penghapusan dosa, pengampunan dosa gitu ya. Jadi waktu itu si Paus melakukan surat penjualan pengampunan dosa. Jadi di dalam surat ini dibuat siapa yang menjual maka dosanya, siapa yang membeli maka dosanya terampuni gitu ya. Sementara dalam ajaran agama Kristen, yang mana yang penghapusan dosa atau pengampunan dosa itu satu-satunya jalan itu hanya melalui Yesus Kristus. Karena pelanggaran ini dilakukan oleh si Paus, maka muncullah reformasi gereja yang digagas oleh si Martin Luther. Mulai saat itulah agama Kristen semakin berkembang gitu ya. Kemudian perkembangan paham humanisme yang memungkinkan banyak orang membaca dan mempelajari ajaran Yesus Kristus yang asli gitu ya, yang pada saat itu dimuatkan dalam tulisan bahasa Yunani kuno gitu ya. Jadi saat itu karena telah dilakukan penjualan surat pengampunan dosa, maka kepercayaan atau keyakinan orang terhadap gereja Katolik itu semakin berkurang. Kemungkinan adalah keinginan untuk mencari data yang sesungguhnya itu apa gitu ya, fakta yang sesungguhnya itu apa. Jadi di sini mulai berkembanglah yang namanya pemikiran secara logika gitu ya, realistis. Kemudian timbullah negara-negara nasional di Eropa di mana raja-raja yang menginginkan kekuasaan penuh di kerajaannya dan harus lepas dari peran paus. Jadi kalau kita ingat sebelumnya, sebelum reformasi gereja ini, di mana doktrin atau peranan gereja itu dominan terhadap suatu kerajaan. Jadi gereja Katolik waktu itu sebelum reformasi gereja memiliki peranan yang sangat penting, dalam arti suatu raja itu tidak akan bisa memutuskan suatu kebijakan apabila tidak direstui oleh gereja, yang mana artinya adalah segala sesuatu itu di bawah kontrol atau di bawah naungannya si gereja. Akan tetapi oleh karena reformasi gereja ini, perubahan-perubahan semakin nampak, yaitu diantaranya banyak yang namanya di sini muncul pemikiran realistis, menginginkan ajaran yang baru, yang asli, yang sesungguhnya itu apa, sampai dicari. Kemudian di sini adalah keinginan untuk bebas dari pengaruh gereja, gitu ya. Jadi setiap raja atau pemimpin harusnya nggak usah dinobatkan jadi raja, gitu ya. Cukup dipilih oleh publik, cukup secara turun-temurun, tidak usah dinobatkan oleh gereja gitu ya. Ada keinginan untuk melakukan kekuasaan penuh, tidak diatur oleh gereja lagi gitu ya. Maunya setiap pemimpin itu ya buat peraturan dan harus diterapkan, tidak harus izin ke gereja lagi gitu ya.
karena pada saat itu berlawananlah aturan-aturan gereja dengan keinginan-keinginan bangsa-bangsa Eropa pada saat itu, gitu ya. Kemudian ternyata reformasi ini memiliki dampak dalam bidang politik, yaitu muncullah yang namanya Western Christendom. Apa itu? Western Christendom ini muncul karena negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan di Roma, gitu ya. Jadi di sini muncullah suatu negara-negara yang berdiri sendiri yang menginginkan tidak dikendalikan oleh paus, gitu ya. Kemudian menumbuhkan benih-benih demokratisasi politik. Jadi karena realistis sudah muncul di sini, sudah banyak pemikiran realistis, yaitu adalah pemikiran yang secara real, secara nyata, maka muncul juga lah di sini demokrasi politik, yaitu adalah keterbukaan dalam politik. Jadi keterlibatan masyarakat tidak dikekang lagi, gitu ya. Kemudian kesadaran individual akan pentingnya hak-hak politik. Jadi di sini setiap individu sudah mulai berpikir dan sudah mulai terlibat dalam dunia politik. Yang awalnya masyarakat itu hanya diatur-atur, tetapi dampak dalam bidang politik oleh karena reformasi gereja ini, masyarakat wawasannya sudah terbuka, pemikirannya terbuka bahwasannya politik itu penting, gitu ya. Kemudian kebebasan individu menjadi dasar timbulnya gerakan-gerakan demokrasi. Jadi kebebasan individu ini adalah berkembangnya paham liberalisme, kebebasan, tidak dikekang. Jadi di sini selain demokrasi politik yang semakin berkembang, paham liberalisme juga berkembang, yaitu adalah kebebasan setiap pribadi. Jadi di sini masyarakat tidak diatur-atur lagi, tetapi sudah memiliki jalannya masing-masing, memiliki cara dan tujuannya masing-masing. Kalau mau terlibat dalam partai politik sudah bisa tidak diatur oleh gereja lagi, gitu ya. Kemudian kelahiran kekuasaan absolut di Eropa. Ini diakibatkan oleh pertikaian antara Calvinisme dengan Katolik. Yaitu adalah perang saudara dan penghancuran karya seni, patung, lukisan yang berbau Katolisme, gitu ya. Jadi di sini karena selama ini Katolik yang mendominasi dalam kehidupan masyarakat di Eropa pada saat itu, atau bahkan paus lah ya sebagai pemeran utamanya, maka muncullah banyak perubahan-perubahan. Jadi yang berbaur dengan yang berhubungan dengan ajaran agama Katolik di sini bahkan dibenci, bahkan kalau bisa tidak diabaikan lagi, gitu ya, tidak dilakukan lagi, gitu ya. Hanya gara-gara satu penyimpangan yang dilakukan oleh paus, yaitu adalah penjualan surat pengampunan dosa berdampak terhadap segala bidang, gitu ya. Selanjutnya di Belanda terjadi pemberontakan petani yang menolak membayar pajak, dan akhirnya si Pangeran Philip semuanya dibantai, gitu ya. Jadi terjadilah yang namanya peperangan, perang saudara, perang dalam sebuah negara, yang mana contoh kasus di Belanda itu adalah pemberontakan para petani. Oleh karena pemberontakan para petani dengan menolak membayar pajak, kebijakan yang dilakukan oleh raja adalah membantai, gitu ya. Kemudian Protestan dianggap pengkhianat dan selama 6 tahun terjadi teror meneror. Jadi gini, setelah reformasi gereja terjadi, maka muncullah aliran-aliran Protestan. Kan yang dibawakan oleh si Martin Luther itu adalah aliran Protestan. Jadi di sini timbullah rasa yang namanya diskriminasi, yang mana yang sebelumnya yang banyakkan agama bangsa Eropa itu beragama Katolik berpindah menjadi Protestan. Dan siapa yang beragama Protestan pada saat itu berturut-turut 6 tahun negara Belanda itu dibantai, gitu ya. Kemudian didiskriminasi yang aliran Protestan ini, kemudian dianggap sebagai pengkhianat, gitu ya.
Kenapa dianggap sebagai pengkhianat? Karena mereka keluar dari agama Katolik dan menganut Protestan, gitu ya. Jadi persaingan sengitnya itu nggak hanya dalam bidang ekonomi, sosial, tetapi dalam bidang religius, dalam bidang agama juga, gitu ya. Kemudian pecahlah agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Jadi masa reformasi gereja ini cikal bakal munculnya banyak aliran-aliran agama Kristen di dunia. Diawali dari bangsa barat yang tersebar ke seluruh dunia, yaitu ada Lutherisme, kemudian ada Calvinisme, selanjutnya ada Anglikanisme, kemudian Quakerisme, ada Katolikisme. Jadi agama Katoliklah agama Kristen tertua di dunia ya. Agama Kristenlah agama pertama, agama Katoliklah agama Kristen pertama atau tertua di seluruh dunia. Jadi kalaupun ada agama lain, agama Kristen itu merupakan pecahan dari agama Katolik karena peristiwa reformasi gereja yang digagas oleh si Martin Luther. Oleh karena apa? Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Paus pada masa itu, termasuklah di dalamnya karena penjualan surat penghapusan dosa. Sementara jelas-jelas dalam agama Kristen, penghapusan atau pengampunan dosa itu hanya dilakukan oleh satu, yaitu adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Kemudian selain dari itu, sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan selain dari surat pengampunan dosa, yang mana kemampuan atau kebijakan-kebijakan raja juga dikekang, tidak bisa berkembang, gitu ya. Segala sesuatu kalau raja membuat aturan harus sesuai persetujuan dengan Paus, harus diatur gereja. Kehidupan masyarakat juga harus diatur oleh gereja. Jadi segala sesuatu kehidupan waktu itu harus terikat dengan gereja. Jadi itulah yang membuat bangsa Eropa pada saat itu muncullah yang namanya kehidupan yang semakin menurun, bukannya semakin berkembang, karena kebebasan berpikir juga dikekang, dibatasi, gitu ya. Karena banyak aturan-aturan gereja yang membuat perkembangan iptek semakin menurun karena disalahgunakan oleh penyelenggara, gitu ya. Kemudian dari segi-segi doktrin fundamental, dari yang artinya adalah dari semua pecahan-pecahan atau sekte-sekte ini tidak memiliki prinsip yang berbeda, hanya saja namanya aja yang beda. Kalau prinsip yang dimaksud adalah aturan-aturan gerejanya beda-beda tipis, gitu ya. Jadi aturan-aturan dari gereja Katolik sama gereja-gereja yang lain pada masa itu adalah tidak jauh beda, gitu ya. Masih hampir sama dengan peraturan-peraturan agama Katolik. Kemudian timbulnya sekte-sekte tersebut memiliki akibat atau dampak tersendiri di Eropa. Kemudian Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia atau Swedia dan Norwegia menganut agama Lutherisme. Jadi terpecahlah keyakinan-keyakinan bangsa barat di Eropa waktu itu. Untuk Skotlandia, Belanda, Switzerland, dan Prancis menganut Calvinisme. Kemudian negara Eropa lain seperti Spanyol, Italia masih tetap menganut Katolik, gitu ya, Katolisme atau Katolik Ortodoks sama ya. Kemudian akibat reformasi gereja ini muncul berbagai aliran, yaitu adalah aliran Calvin, itulah yang tadi yang diprakarsai oleh John Calvin. Kemudian prinsip ajarannya adalah bahwasannya kekuasaan Tuhan itu tidak ada batasnya, dan menentukan siapa yang saleh, siapa yang buruk tabiatnya itu adalah hanya Tuhan, bukan manusia, gitu ya. Kemudian kekuasaan gereja harus dipisahkan dari agama, gitu ya. Kemudian rakyat boleh menentang terhadap kekuasaan pemerintah yang lain. Yang artinya di sini adalah bukan hanya gereja yang bisa membatasi kekuasaan pemerintah,
Tetapi masyarakat juga bisa melakukan apresiasi atau menunjukkan yang namanya gagasannya apabila suatu pemerintahan itu menjalankan tugasnya dengan salah lalim, gitu ya. Jadi di sini makanya muncul dia demokrasi. Politik demokrasi semakin berkembang, yaitu adalah kebebasan berpikir masyarakat Eropa pada saat itu berkembang, tidak dibatasi lagi, gitu ya. Kemudian aliran-aliran Calvin ini ada di beberapa negara, Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Kemudian aliran Zwingli ini digagas oleh si Ulrich Zwingli sesuai dengan namanya. Dia menyatakan bahwasanya perbedaan ajaran dengan Katolik soal perkawinan ulama gereja, aliran ini banyak berkembang di Swiss bagian utara. Kemudian ada aliran Anglican yang diprakarsai oleh Raja Henry ke-8 dari negara Inggris. Prinsip ajaran Anglican ini adalah bahwa kehidupan politik harus terlepas dari pengaruh gereja yang dipimpin oleh seorang paus. Jadi aliran Anglican ini menyatakan bahwasannya kehidupan kerajaan harus terlepas atau tidak boleh dibatasi atau diatur oleh paus, gitu ya. Seorang raja itu menginginkan kekuasaan penuh, tidak tergantung terhadap gereja, gitu ya. Selanjutnya ajarannya yang Protestan, tetapi upacara masih bersifat Katolik, gitu ya, masih hampir sama dengan induknya, baik dalam bidang organisasi, altar bagian depan, gitu ya, dan tata biaranya. Jadi aliran Anglican ini banyak berkembang selain di Inggris, ada juga aliran Puritan, aliran Presbyterian, dan aliran Independen. Jadi aliran Anglican ini juga terpecah-pecah kembali, makanya di seluruh dunia banyak aliran agama Kristen sekarang, cabang-cabangnya juga banyak. Jadi tujuannya satu, yaitu hanya memuji atau menyembah Tuhan Yesus, gitu ya. Demikianlah anak didik kami yang kelas 11 IS. Semoga topiknya bermanfaat. Ingat, poin penting dari peristiwa reformasi gereja ini adalah karena terlalu dominan atau terlalu banyaknya lah peranan si gereja, khususnya oleh para paus yang mengatur segala bidang kehidupan masyarakat Eropa, memunculkan terjadinya reformasi gereja, yang mana sebab khususnya itu adalah oleh karena penjualan surat penghapusan dosa oleh si paus yang membuat masyarakat tidak setuju atau melakukan yang namanya pemisahan diri terhadap gereja Katolik. Karena sesungguhnya berdasarkan agama Kristen, kalau penghapusan dosa itu atau pengampunan dosa itu sesungguhnya adalah hanya dari satu jalan, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian menentukan manusia perlakuannya yang baik atau buruk, naik masuk ke dalam surga atau neraka, kemudian layak atau tidak layak, jujur atau tidak, semuanya itu hanya dinilai hanya oleh Tuhan Yesus, bukan manusia yang menentukan, hanya Tuhan Yesus. Saat kapan ini terjadi nantinya? Saat Tuhan Yesus melakukan atau kedatangan yang kedua kalinya, yaitu adalah penghakiman. Penghakiman terhadap siapa? Orang yang hidup dan orang yang mati. Yang artinya manusia hanya menjalani bagaimana kehidupan di bumi. Kalau sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang berbuat baik selama hidup, siapa yang tidak. Jadi oleh karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh paus, pihak gereja di agama Katolik pada saat itu di Eropa, sehingga muncullah gagasan untuk demonstrasi melakukan pembantahan yang diprakarsai oleh si Martin Luther waktu itu.
Sehingga dari sanalah muncul banyak aliran-aliran gereja di berbagai belahan dunia, dan berpecah-pecahlah itu menjadi banyak gitu ya. Jadi semuanya ini tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, yaitu adalah perang salib, humanisme, dan renaissance. Demikianlah anak didik kami yang kelas 11 IS, direview lagi materinya. Kemudian kalau ada referensi yang lain silahkan diperdalam dan dipelajari, kemudian dibaca buku sebanyak-banyaknya untuk menambah wawasan kalian gitu ya. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Semakin banyak membaca, maka wawasan kita semakin luas gitu ya. Sekian dan terima kasih. Salam semangat dari saya, Nova Delima Panjaitan. Salam bertemu kembali di session berikutnya. Terima kasih.